Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini masih tetap berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Kali ini memasuki part yang ketiga sekaligus part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Merasa pertanyaan Retno benar-benar buntu, dia memutuskan untuk diam, hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu Retno membiarkan saja keras kepala suaminya daripada ribut-ribut di pagi hari. Karena ia sendiri sadar suaminya sebenarnya wataknya pemarah, dan ia tahu juga bahwa Panji baru pulang, belum sempat istirahat sama sekali. Setelah emosi keduanya mereda, Panji langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan mengurusi kelengkapan untuk acara rutin nanti malam. Setelah siang hari, Panji pergi entah kemana, tapi benar-benar dia tanpa pamit kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Panji dan melihat kondisi rumah sudah sepi, ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi kamar itu selalu terkunci dari luar dan kuncinya selalu dibawa kemanapun sama Panji. Sedikit memutar otak, istri Panji meminta istri Didin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah, sedang Sri disuruh untuk menjaga di depan rumahnya, takut kalau Panji tiba-tiba datang. Dengan rasa penasaran yang tidak terbendung, Retno secara perlahan naik anak tangga. Saat kepalanya sampai di depan jendela kecil satu-satunya, ia bisa langsung melihat isi kamar itu. Meskipun hanya sedikit sumber cahaya dari jendela itu yang masuk melewati kaca bening berselip atas dan bawah. Perlahan mata Retno mulai mengamati seluruh isi dan sudut kamar khusus suaminya. Saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai kelambu transparan, betapa terkejutnya Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar menggunung di atas ranjang. Masya Allah, gumam Retno. Tiba-tiba ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Kepala ular itu bergerak ke atas dengan menjulurkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno membalikan pandangannya untuk melihat isi dalam kamar, ia dikagetkan kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya dengan lidah yang keluar masuk dari mulut ular besar itu. Seakan mulut ular besar itu pun mau memakan Retno hidup-hidup. Waktu mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia turun sampai akhirnya Retno terpeleset dan jatuh dari tengah anak tangga dan brak. Aduh, sakit sekali. Astagfirullah mbak. Sri pun segera membangunkan Retno. Dengan tubuh yang gemetar, Retno menceritakan apa saja yang tadi ia lihat. Tangisannya tidak henti-henti dan tidak hanya itu saja. Setiap malam Retno selalu dihantui oleh almarhum mertuanya. Tubuh yang kian kurus, tapi anehnya perutnya semakin mengeras dan membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasakan, karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal Panji keluar, Retno akan pergi ke rumah Sri meski sakit. Retno hanya untuk menumpang, yaitu istirahat dan juga mencari teman. Ya karena waktu itu ia benar-benar kesepian di rumah yang besar tapi menakutkan baginya.
Hari ke-35 kematian Ibu Panji. Di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Didin untuk merawat dan menemani Retno di rumahnya. Sedangkan Panji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya. Didin sendiri ke sawah dan kebun Panji terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjanya sebelum ke toko. Dari pagi, Panji datang ke toko langsung duduk sendirian di ruang administrasi di belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang. Saat Panji di dalam ruang yang sudah menunggu, 1 jam kemudian Rohan datang ke ruangannya sendirian. Seperti biasa, Rohan datang menagih uangnya kepada Panji untuk barang yang sudah terjual. Hari itu memang toko Panji tidak seberapa ramai, hanya 3-4 orang pengunjung saja. Dari kesemua pengunjung sudah dilayani oleh pegawai Panji yang berada di depan. Didin baru datang ke toko bangunan. Toko Panji juga yang sampai saat itu digunakan untuk pusat mengontrol semua usahanya. Setelah ia memarkirkan motor di depan, ia melihat semua pegawai duduk-duduk dan melayani pembeli di depan semua. Didin berfirasat di belakang sudah ada Panji dan Rohan, karena rasa sungkan hal itu menjadi lumrah dilakukan para pegawainya. Didin langsung berjalan menuju ruang admin di belakang. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruang admin, Didin terhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Dan brak! Suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruang admin. "Jancuk kamu, Han. Tega kamu menubalkan Erna," bentak kasar Panji. "Maaf Ci, aku terpaksa. Ya bagaimana lagi Ci? Karena masalahnya Nyi Ratu meminta Erna. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus setelah Erna mati, aku tidak boleh sama Nyi Ratu nikah lagi. Aku disuruh cuma melayani orangnya saja," jawab Rohan yang bingung. Untuk info ya teman-teman, Erna waktu masih kerja di pabrik dulunya menjadi rebutan Panji dan Rohan. Karena Rohan berjanji mau segera menikahi Erna, akhirnya Panji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil oleh teman karibnya sendiri. Didin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk karena rasa penasaran yang tinggi. Ia memilih duduk di sebelah ruang admin dengan pelan di kursi plastik. Rasa penasaran Didin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruangan admin. Didin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan serta ballpoint untuk mengelabui para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi Didin terkesan sambil merekap hasil kerjanya. Tapi Didin fokus telinganya mendekat di samping tembok ruang admin untuk mendengar dengan jelas. "Bohong kamu, Han," jawab Panji sambil melepaskan pelan tangannya di kerah baju Rohan. "Sumpah Ji," jawab Rohan dengan keras yang meyakinkan Panji. "Kemarin malam aku didatangi lagi sama Nyi Ratu, maunya minta adikku yang habis melahirkan. Kalau yang diminta adikku perempuan satu-satunya itu, aku benar-benar gak tega Ci. Terus gimana ini Ci, aku bingung. Nyi Ratu sendiri, aku janjikan 3 hari lagi. Sehabis aku memberi uang banyak kepada Susi asistenku itu," curhat Rohan yang panjang. "Susi Aspri kamu sendiri tumbalkan? Gila kamu, Han. Asli gila. Apa mau Nyi Ratu dikasih janji?" Jawab Panji kaget dan semakin acuh. "Ah anjir emang. Kamu ini nah. Ya, habis Erna sekarang Susi," celetuk Panji yang munafik. "Ya nggak tahu Ci. Waktu aku bicarakan begitu, Nyi Ratu kelihatannya ya mau marah-marah. Tapi mau bagaimana lagi, aku nggak mau kalau adikku diambil," argumen Rohan. "Paling kamu punya pacar lagi ya? Makanya Nyi Ratu agak marah-marah kepadamu. Memang kamu bandel, Han," tebak Panji. Rohan hanya bisa tersenyum kecil saja
serta menunduk sedikit dengan rasa malu di depan Panji. "Ya sudah, terserah kamu sekarang, Han. Aku sendiri ya ribet urusannya sama istriku," jawab Panji sambil memegangi kepalanya. "Kalau masalah uangmu belum lengkap ya, masalahnya ini masih pagi. Aku juga belum ke bank. Nanti sore ya uangnya nanti tak antar ke kamu deh, ke rumahmu. Sekalian aku mau nitip buat pesan besi," pinta Panji. "Ya sudah kalau begitu, Ji. Saya mau balik dulu," jawab Rohan. Setelah pembicaraan mereka terhenti dan Didin yang sudah mengetahui sebagian apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung berjalan cepat ke depan toko. Didin membaur dengan pegawai yang sudah ada agar kedua temannya tidak curiga. Cukup lama Didin berbicara kepada beberapa pegawai yang juga bawahan Didin, sampai Rohan keluar ruangan dan berjalan melewati Didin. Didin yang belum melihat Panji keluar, ia dengan cepat menuju ruang admin. Dengan wajah kesal, benci, dan marah, Didin yang berjalan ke ruang Panji. Ia seakan-akan mau membunuh tanpa ampun. Saat sampai di depan pintu, ia melihat Panji duduk bersandar di kursi empuknya dengan wajah gelisah. Didin tetap melangkah masuk dan langsung duduk di depannya. "Ci, mulai sekarang aku berhenti ikut kamu," kata Didin dengan tegas. "Lah, kenapa kamu, Din?" jawab Panji mulai kaget. "Tidak apa-apa, Ji. Aku ingin keluar saja dari sini," tegas Didin lagi. "Sebentar, Din. Ini sebenarnya ada apa dulu? Jangan beginilah. Aku paling mengerti kamu dari kecil," kata Panji meredakan keinginan Didin yang kuat. "Ya sudah, Ji. Aku sudah tahu sekarang kamu menumbalkan bapak ibumu buat harta seperti ini," terang Didin dengan menaruh tasnya di meja Panji. Panji yang mendengar pernyataan itu pun langsung terhenyak dan hanya diam seribu bahasa. Kebiadabannya selama ini telah diketahui oleh sahabat karibnya. Panji memikirkan bagaimana cara membujuk Didin dan membuat alasan yang cukup masuk akal agar Didin menurut sama Panji kembali. Dia juga berpikir jika ada orang lain yang tahu akan kebiadabannya, bisa mendapatkan masalah yang lebih fatal lagi. "Kamu tahu dari mana, Din? Jangan ngawur kalau kamu bicara," kata Panji. "Sudahlah, ngaku saja, Ji. Aku juga habis dengar dari kamu dan juga Rohan. Kamu berdua itu sama bajingannya," cerocos Didin mulai membabi buta. Sebentar, Din. Tenang, Din, jangan marah dulu," kata Panji. "Aku tidak marah, Ji. Mulai sekarang aku benar-benar keluar," jawab Didin dengan menaruh tas yang berisi buku-buku administrasi usaha Panji. Ia langsung berjalan cepat untuk keluar ruangan dan brak, suara bantingan pintu ruangan administrasi. Didin yang habis mengenakan sandal dengan cepat berjalan keluar toko. Din, teriak Panji dalam ruangan, tapi hanya suaranya saja, sedangkan ia tetap di dalam ruangan, masih memikirkan cara untuk membujuk Didin. Didin berjalan dengan cepat, sudah tidak menghiraukan panggilan Panji lagi. Jalannya yang terburu-buru membuat sebagian pegawai bawahannya tertegun memandang curiga. Didin sudah tidak memperdulikan semuanya. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu pulang ke rumah dan memberitahukan semua ini kepada istrinya. Baru saja Didin memarkirkan motor di teras, Panji yang mengikutinya dari belakang sudah sampai di depan rumahnya. Didin sudah tidak memperhatikan lagi dan langsung masuk ke rumahnya. Panji dengan cepat mengikuti. Didin yang masuk ke rumah, Didin ditarik dan didudukkan di ruang tamunya. "Sudahlah, Din, maaf, Din. Aku habis ini mau berhenti dari perguruannya Rohan," pucuk Panji dengan molas. Didin hanya diam dan mendengarkan kata-kata dari Panji tanpa menyahuti. Dengan berbagai bujuk rayu dilontarkan Panji kepada Didin cukup lama, dan akhirnya Didin luluh juga. Keesokan harinya Didin didatangi Panji dari pintu belakang. Tanpa banyak bicara, Panji langsung mengajak Didin keluar agar istri Didin juga tidak curiga. Panji dengan cepat membojeng Didin dengan motornya dan menuju ke warung langganan mereka. Kondisi warung saat itu masih sepi,
Panji mengajak Didin untuk duduk berdua di pojok agar suaranya tidak terdengar. Dalam sepinya warung, Panji berpesan kepada Didin nanti malam untuk menunggunya di rumah jam 8 malam. Rencananya mereka akan berangkat berdua ke rumah Kiai Sofyan bersama si Modin. Kegelisahan Panji pun menjadi-jadi karena istrinya semakin hari semakin sakitnya menjadi parah. Perutnya semakin lama juga semakin membesar, tapi sekian kali di ronsen hasilnya semuanya normal. Dirasa sudah cukup, Panji menyampaikan keluhan sebenarnya kepada Didin. Hari semakin sore, Panji mengajak pulang Didin karena ia mau mengantar istrinya check up rutin ke dokter. Malam semakin beranjak hingga jam 8 malam. Didin yang terbaring ataupun berbaring di kursi panjang teras rumahnya mulai gelisah. Berulang kali ia bangkit dari tidurnya, langkah kakinya mondar-mandir dari depan ke belakang rumah berulang kali. Sampai istrinya yang mengamati suaminya lama-lama pusing dibuatnya. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Tanya Sri yang duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu. Didin masih tetap jalan keluar masuk, belum mendengarkan dengan serius pertanyaan istrinya. Ditanya itu harus dijawab, seperti ayam ingin kimpoy, berputar-putar saja dari tadi, kata Sri semakin keras. Ini loh Bu, aku tadi pagi janjian sama Panji. Sampai sekarang sudah jam 8 belum datang. Terang Didin gelisah tidak tenang. Mau kemana lagi Pak? Tanya Sri penasaran. Ke tempatnya Pak Kiai Bu. Ya sabar toh Pak, palingnya masih di jalan, terang Sri untuk menenangkan suaminya. Setelah mendapatkan suara peredam dari istrinya, Didin tetap seperti semula, kakinya masih mondar-mandir dengan begitu resah. Didin sendiri tahu kebiasaan Panji, meski dia pemalas tapi kalau ada janji, biasanya tepat waktu. Jarum jam terus berjalan sampai menunjukkan angka 9 lebih sedikit. Detik demi detik, Didin lalui, menunggu. Ada hal yang membosankan dan paling ia benci sebab waktu terasa sangat lama. Dari ujung gang rumah Didin, ada seseorang yang berjalan cepat di bawah lampu putih dengan tergopoh-gopoh. Didin yang melihat kejanggalan itu berhenti dan berdiri di depan teras rumahnya, memandangi dan mengamati dari kejauhan hingga sosok pria muda itu mendekat. Semakin jelas Didin melihatnya, ternyata ia salah satu anak buah yang biasa bekerja di toko bangunan sebagai kurir. Pak, oh kamu tuh Jum. Tak kira siapa. Jalannya kayak orang kesetanan, ada apa? Tanya Didin memberondong. Ini Pak, Pak. Ia tidak bisa berbicara dengan lancar karena masih shock dan bingung mau menyampaikan kabar. Sebenarnya ada apa Jum? Bicara yang jelas. Tak pukul kepalamu, ajam Didin yang gelisah. Ada orang tidak bisa bicara kok malah dimarahi saja sih Pak. Diajak duduk dulu loh, sini loh Pak. Memang tidak mengerti sama sekali kamu itu ya, sahut Sri yang sudah berdiri di terasnya. Istri Didin yang mendengar keributan masuk ke rumah lagi dengan pengertian membawakan segelas air putih. Ia langsung menyeret tangan Jumain untuk duduk dahulu di teras rumahnya. Sudahlah Jum, bicaralah pelan-pelan, tidak usah takut. Sebenarnya ada apa kamu kesini tergopoh-gopoh begini, tumben? Kata Sri yang duduk di sampingnya. Begini Bu, Pak Panji sama Bu Retno kecelakaan di jalan raya. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Jelas Jumain dengan masih tergagap dan gemetar. Apa? Kecelakaan? Bentak Didin yang spontan saja kaget. Rumah sakit mana Jum? Tanya Didin yang kencang. Sabar dulu Pak, biar selesai dulu bicaranya Jumain iki loh, tegas Sri yang berusaha menenangkan keadaan. Di rumah sakit umum Pak, tapi katanya orang-orang tadi semuanya sudah meninggal. Jelas Jumain takut dengan menundukkan kepalanya. Gimana maksudmu Jum? Tanya Didin yang semakin tidak percaya. Ya begini Pak, saya tadi lewat jalan raya,
terus melihat Pak Panji sama Bu Retno sudah ditutupi tikar di mobil pick up. Mobil Pak Panji sudah hancur, Pak. Orang-orang yang selesai melihat Pak Panji sama Bu Retno katanya sudah meninggal dunia. Jelas Jumain yang panjang lebar dengan suara dan wajah yang sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumam Sri dan Didin. Ayo cepat-cepat Jum, ayo antar saya ke rumah sakit, pinta Didin yang panik dan tergopoh-gopoh. Bu, sekarang kabari keluarganya Panji sama para tetangga. Aku ke rumah sakit dulu, kata Didin dengan cepat dan naik motor di jok belakang. Iya Pak, hati-hati. Tidak usah ngebut Jum, jawab Sri yang ikut bergegas berangkat ke tetangganya untuk memberi kabar kematian Panji dan Retno. Saat itu juga Didin berangkat bersama Jumain. Mereka melajukan kendaraan dengan sangat kencang dan tidak memperdulikan pesan istri Didin lagi. Setibanya ia di IGD rumah sakit, Didin langsung bertanya kepada petugas jaga. Dengan cekatan, petugas jaga pun mengantar mereka. Didin yang tidak percaya akan kabar kematian sohibnya, tapi Didin berjalan setengah berlari dengan perasaan cemas serta jantung yang semakin berpacu dengan cepat. Dalam bayangannya, ia hanya ingin memastikan kebenarannya dan semoga bukan Panji temannya yang meninggal dunia. Tidak begitu lama mereka berdua seketika sampai di ruang jenazah. Tulisan ruang jenazah sudah di depan menyambut Didin dan Jumain. Wajah layu dan pucat mulai membebani Didin. Perlahan petugas jaga membuka pintu dan langsung membukakan kain putih yang menutupi dua jenazah suami istri tersebut. Tidak mungkin, ini, kata Didin lirih dengan memegang kepala dan kesadarannya saat itu juga mulai sedikit menurun. Didin menangis histeris dan lemas habis melihat temannya sudah menjadi mayat atau jenazah. Apalagi bagian tubuh keduanya di bawah kepala sudah hancur dan hampir putus. Didin yang tertunduk lesu hanya sedikit meneteskan air mata dan tubuhnya hampir pingsan. Sampai akhirnya dipapah pelan-pelan oleh Jumain untuk keluar dari ruang jenazah tersebut. Sabar Pak, bisik Jumain sambil memegangi tubuh Didin. Jumain mendudukkan sementara Didin di lorong rumah sakit untuk menenangkan sementara. Sesaat kemudian para petugas kamar jenazah menghampiri mereka yang masih duduk, mohon izin kepada Didin untuk memperbaiki kondisi jenazah kedua temannya. Didin yang masih duduk hanya menganggukkan kepalanya. Selanjutnya ia segera dibawa Jumain dengan dibawa keluar untuk langsung pulang saat itu juga. Jumain sendiri takut kalau Didin semakin syok melihat temannya yang sudah meninggal. Malam itu kondisi Didin hanya terdiam dengan tatapan kosong serta badannya sudah tidak bertenaga lagi. Sampai di rumahnya Didin, ia langsung dibaringkan Jumain dibantu istrinya. Selanjutnya Jumain yang masih di rumah Didin menceritakan kejadian di rumah sakit tadi. Selepas itu Jumain pamit undur diri untuk pulang. Pagi hari rumah almarhum Panji sudah semakin ramai orang mengaji dan silih berganti sambil menunggu kedatangan kedua jenazah suami istri tersebut. Tidak beberapa lama kemudian mentari yang begitu tarik, mobil jenazah datang dan segera menurunkan kedua jenazah tersebut. Suami istri ini langsung diletakkan di ruang tamunya. Kedua jenazah yang berada di ruang tamu sudah disucikan di rumah sakit. Para kerabat dan warga sekitar langsung mencari air untuk bersuci. Didin yang masih berada di teras rumah Panji dihampiri oleh Modin. Tiba-tiba Anwar mengusap muka Didin dengan tangan kanannya yang masih basah. Lihat, sejatinya temanmu itu sekarang, kata Anwar berbisik kepada Didin. Maksudnya gimana wae? Jawab Didin dengan lirih. Jasadnya emang di sini, tapi ruhnya mereka sudah diambil oleh Ratu Blorong, yang nantinya mereka akan diperbudak di alam sana. Didin yang mendengar itu pun dibuat terkejut. Ia hanya bisa menangis, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa untuk keduanya. Dan cerita mulai akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana? Apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini,
Ya semoga kalian bisa mengambil hikmah yang positifnya, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan support channel ini. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya, semoga channel ini bisa menghibur kalian semua ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ya, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.